Battle Through the Heaven. Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 155. Bab 781. Melawan banyak orang sendiri. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiaoyan yang melilit tenggorokan tetua berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh sesepuh di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut menyakiti rekan mereka. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah dari akarnya. Xiaoyan tersenyum tipis. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak berharap Xiaoyan benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke lapangan 3 aliansi tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka. Jika Anda membunuhnya, Anda akan sepenuhnya menjadi musuh Lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan besar situasinya akan berubah menjadi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Tetua Mulan di sisi kiri mengamati Xiaoyan dengan mata gelap dan serius sementara dia berbicara dengan cara yang ganas. Aliansi yang saya hampir disingkirkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyuman samar Xiaoyan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua berkepala harimau itu segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua tetua Mulan mengejang. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiaoyan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah Lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansian. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Xiaoyan terus tersenyum saat menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun, menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika Anda tidak puas, kita bisa menggunakan keterampilan 3 binatang buas, Lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Bagaimana itu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Anda secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya? Keterampilan 3 binatang buas? Mata Xiaoyan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan bersinar dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiaoyan tertawa. Saya memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menembus ke depan dan menembus tenggorokan tetua berkepala macan di bawah penutup pancaran api. Gruk, gruk. Gurg, gurg. Tiang darah tiba-tiba menyembur keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah cerah di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan menatap kosong ke arah tetua berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan jatuh dengan cara yang lembek. Mata kedua sesepuh Mulan segera terbelah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan 3 sesepuh Mulan. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh tetua berkepala harimau, menerobos tangan Xiaoyan yang dijepit pasti akan sangat mudah. Namun, mereka kekurangan sedikit. Bajingan Xiaoyan. Aku yang dulu akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Douki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari Lembah Mulan yang sedang berpatroli di langit. Ekspresi Xiaoyan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan oleh 2 orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati.
Salah satu jari tetua lembah Mulan menunjuk ke arah Xiao Yan sementara raungannya yang marah bergema di seluruh camp. Kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan 3 sesepuh Mulan, dan kehilangan 3 sesepuh Mulan, lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kekaisaran mereka yang memandang mereka dengan sakit. Maksud ini pasti berakibat fatal bagi lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua tetua Mulan sangat marah saat ini. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua lembah Mulan meraung marah. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata padat dan dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap Xiao Yan dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang tampaknya bermaksud merobek mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Dou Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 elit Dou Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, Xiao Yan tidak ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari tetua berkepala harimau di depan tatapan tertegun orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia. Hentikan dia sekarang. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang dijanjikan 2 sesepuh Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit itu segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Dou Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menyerang dengan keras ke arah kepala seorang ahli Dou Huang di sampingnya. Api segera melonjak dan pukulannya mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang langsung pecah. Setelah membunuh seorang ahli Dou Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat secara bertahap menampakkan tatapan haus darah, ganas saat dia sekali lagi menyerbu ke depan dengan kasar dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Tinju yang ditutupi oleh api hati teratai mengkilap bertabrakan dengan keras dengan seorang ahli Dou Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara ahli Dou Huang itu, yang kekuatannya berada di sekitar 1 bintang, tampaknya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia meludahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan dengan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin mengguncang dan melukai Dou Huang itu, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya secara diam-diam untuk sesaat. Pada saat inilah 2 sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu di depan sementara yang lain di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah yang gila saat cahaya berdarah berkumpul di tangan mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju membelah tanah beruang yang sengit. Kekuatan singa inci. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya telah mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan lingkaran-lingkaran api hijau tua menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah.
Cincin api meledak. Raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat bertabrakan dengan serangan sengit dari dua sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi jernih bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan ganas menyebar dengan cepat. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiao Yan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditujukan ke dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh api hati teratai mengkilap sampai darah segar menetes dari tinju mereka. Jelas, kedua belah pihak mengalami luka-luka selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum punya waktu untuk mengatur napas setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara kembali ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiao Yan saat mereka membungkusnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli dari Lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Xiao Yan bisa mengabaikan serangan douki ini jika hanya ada satu dari mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang dengan tertib, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya sesuka mereka. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan api hati teratai mengkilap untuk membentuk baju besi api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar douki mungkin telah disebarkan oleh Xiao Yan tetapi masih ada lebih dari 10 yang menabrak baju besi api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Sialan. Aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar douki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiao Yan, tetapi itu menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang berkurang ini, dua tetua Mulan dan beberapa elit Dou Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Dou yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Dou yang kuat yang dikumpulkan di sekitarnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan bajingan ini sampai mati dengan api teratai Buddha yang marah, sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik yang anggun berputar sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar douki yang mengalir dari semua tempat menghilang. Sosok hitam itu menoleh, menampakkan wajah yang tenang dan menawan. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan membiarkan dua orang tua ini membayar harganya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 782. Hadiah kaya. Xiao Yan memperhatikan Medusa, yang muncul di depannya, dan menghela napas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan semua kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan api teratai Buddha yang marah dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakan api teratai Buddha yang marah, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di pihakmu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Ya. Medusa mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan untuk berurusan dengan Yan Luotian. Itu sebenarnya sangat halus sehingga melebihi harapannya. Namun, kekuatan Dou Zongnya layak untuk membiarkan orang itu mati ketika dia sedang bersenang-senang. Kamu harus pergi dulu. Aku akan mengurus semuanya di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan ahli dari Sekte Angsa Emas akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli Lembah Mulan menjadi jauh lebih jelek.
Setelah hampir setahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu, ketiga sesepuh Mulan bisa bertarung dengannya sedikit dengan bantuan tiga sesepuh Mulan. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Dou Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna menyala dan muncul. Cahaya yang kuat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak. Itu bergegas menuju kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Hentikan dia. Cepat. Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka berteriak tergesa-gesa. Mereka dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Medusa. Setelah kehilangan tiga sesepuh Mulan, mereka hanyalah puncak Dou Huang biasa. Para ahli di sekitar lembah Mulan ragu sejenak setelah mendengar teriakan dua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya karena banyak suara tajam yang merobek udara muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikitpun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti tak terhitung dari 7 ular besar berwarna saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di seluruh camp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Dou Zong memang luar biasa. Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak sengsara jika dibandingkan dengannya. Secara nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini dengan syarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Apalagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung bisa menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis keterampilan Hou yang dimiliki Xiao Yan, kekuatan sebenarnya hanyalah 1 bintang Dou Huang. Masih ada celah yang sangat besar dengan seorang elit Dou Zong yang asli. Kekuatan gabungan semua pakar dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua sesepuh Mulan, yang dengan cepat menarik diri. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin yang pekat. Wajah kedua tetua Mulan berubah ketika mereka melihat Medusa menerobos melalui penghalang begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih dan energi berwarna darah yang kaya berkumpul di tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dihancurkan dengan keras ke arah Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang sedang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, 7 energi berwarna mengalir ke segala arah. Gruk 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 gruk. Gruk 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 gruk. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak kembali. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa 3 sesepuh Mulan, kamu bukanlah orang yang bahkan bisa bertahan dalam pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat dua sikap menyedihkan kedua tetua Mulan hanya setelah 1 serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya keemasan 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu hendak bergerak. Itu membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata tetua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Ia tidak menyangka mereka akan terbunuh semudah ayam di tangan Medusa meski mereka memiliki kekuatan. Kekuatan seorang Dou Zong memang menakutkan.
Kecepatan melarikan diri dari tetua Mulan itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan keterkejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan susah payah hanya untuk melihat ujung pedang tajam yang terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan kehidupan di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh sesepuh Mulan jatuh di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. 7 pedang ular berwarna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapunya. Mengikuti gerakan tatapannya, para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar ganas. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan tetua di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Baru setelah melakukan ini, dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari camp. Tidak ada seorang ahli pun dari lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas di tangan seorang elit Do Uzong. Lembah Mulan pasti mengalami kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiao Yan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh camp. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari camp. Dia melihat Xiao Yan masih di udara di luar camp. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Mata Medusa mengarah ke sisi barat saat dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia segera mengulurkan tangan halusnya dan meraih pergelangan tangan Xiao Yan di depan mata tertegun Xiao Yan. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa yang menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meski ada guncangan dan amarah yang hebat di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura megah tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat sekte racun berada setelah Xiao Yan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa ia tidak bisa mengejar mereka, ia hanya bisa, dengan enggan, menarik diri. 2 sosok manusia perlahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega saat melihat tidak ada pengejar. Xiao Yan menghembuskan napas lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang, kematian 2 elit Do Uzong cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka sepertinya tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiao Yan menoleh, dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong sehelai rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nadanya yang khawatir tidak bisa disembunyikan. "Selama dokter peri kecil itu tidak ikut campur, tak seorang pun di kota ini yang bisa menghentikanku." Medusa menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik menghilang dengan tenang. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan menyebar dari hutan pegunungan di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sekilas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring dalam penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiao Yan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja bersiap untuk menerima kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihilangkan." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini.
Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bersorak. Xiao Yan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku bajunya dan meletakkannya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar dengan cara yang mencolok. Ketampilan 3 binatang buas. Apakah ini? Bab 783. Burung langit 9 sayap terbang. Xiao Yan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya karena hal ini. Dia mendambakan 3 sesepuh Mulan yang dipraktikkan oleh 3 sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih itu. Tatapannya menyapu hanya untuk berakhir sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian. Apa itu? Medusa di samping tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk menanyakan kapan dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang 3 sesepuh Mulan, itu hanya salah satu bagian. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, 3 sesepuh Mulan dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, "Ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan lainnya. Anda dapat menelusuri dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya." "Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya?" Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Aye. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya 2 ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu interiornya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapu itu. Tangannya bergerak, dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Ketampilan 3 binatang buas. Ini sebenarnya adalah ketampilan 3 binatang buas. Xiao Yan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di sekte angsa emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Teknik Dou terbang. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Dou Huang. Teknik Dou terbang biasa akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan kecepatan sayap Dou Qi-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, Dou Qi terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Dou terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia mempraktikkan hal ini. Sekte angsa emas berspesialisasi dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya.
Ini karena burung langit 9 sayap terbang ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai dengan lembut menjelaskan. Daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik dou terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik dou terbang. Metode pembuatan teknik dou terbang. Kejutan melintas di matanya saat mendengar ini. Teknik dou terbang cukup langka di benua Douki dan sebagian besar metode pembuatannya telah hilang. Tidak disangka sekte angsa emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, burung langit 9 sayap terbang ini jelas jauh lebih tinggi daripada sayap awan ungu miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Hal ini, sepertinya juga akan menguntungkanmu, kan? Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Douzong seperti Yan Luo Tian mampu mempraktikkannya, kemungkinan burung langit 9 sayap terbang ini cukup berguna bagi seorang elit Douzong. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika burung langit 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Gunung Hitam. Saya pikir kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan menjadi cemas karena semua penantian. Xiao Yan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku manusia ular merasa agak tidak stabil di hati mereka karena cara Medusa memperlakukan Xiao Yan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kita akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Kembalinya kelompok Xiao Yan yang sukses secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan kedua orang ini yang benar-benar membuat mereka pusing, Aliansian akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap Aliansian, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah seorang elit Douzong. Di sisi lain, Aliansian tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan Douzong, tetapi juga Medusa, seorang elit Douzong yang asli. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, paling tidak, jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Berkabut saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan Sekte Awan Berkabut di masa lalu yang takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar Aliansian. Dengan arus waktu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu mengubah Aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Aula Jiwa. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata Aliansian, ahli elit dari 2 sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi tercengang.
Sepertinya mereka disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Semuanya tiba-tiba saja menemui jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Do Uzong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan keseluruhan mereka sudah tidak ada bandingannya dengan Sekte Racun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka, mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan intens apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya ketiga sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jia Ma telah lenyap sama sekali. Sementara banyak orang di kekaisaran Mahajia merayakannya, aliansian yang baru didirikan dengan kuat tertanam di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansian menggantikan posisi sekte awan berkabut di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Mahajia secara bertahap menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku manusia ular dan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan binatang ajaib untuk diberikan kepada suku ular. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang ditahan melawan orang-orang dari kekaisaran Jia Ma menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku manusia ular mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Mahama akan melonjak sebagai akibat dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansian mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Bab 784. Gunung di atas awan, Sun Er. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang akan berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam aula pil dari aliansian saat dia bebas. Mendapat sorak-sorai di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis bangga dari dia sebagai ketua. Meskipun para alkemis di dalam aula pil memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada penyempurnaan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, kemungkinan Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun di dalam kekaisaran Mahajia ini. Keterampilan perbaikan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain Raja Pil Guheh, kemungkinan hanya Famha yang hampir tidak bisa memurnikan pil semacam itu di dalam kekaisaran Jia Ma. Dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dia saat ini telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Xiao Yan begitu dia punya informasi. Saat itu, sepertinya akan ada masalah lagi. Dengan segala sesuatu yang telah tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alami perlu pergi dan mengurus masalah besar suku manusia ular yang memindahkan rumah mereka secara pribadi. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan tidak lama setelah kembali ke kekaisaran Jia Ma. Dia kemudian memimpin semua manusia ular untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di area yang luas di dekat pegunungan binatang ajaib. Wajar jika Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti di samping Xiao Yan dengan kesibukannya. Xiao Yan telah terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan sekarang merasa agak tidak nyaman karena perubahan ini. Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak dia meninggalkan akademi dalam Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh karena dia alasan untuk mengikutinya. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa niat membunuh di hatinya melemah dari hari ke hari dan sepertinya sudah tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hatinya berisi perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika menemukan emosi ini.
Ini karena itu menyebabkan dia memikirkan Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Wanita muda yang biasanya hangat dan bergerak itu seperti mata air, merembes ke dalam hati seseorang bahkan tanpa disadari. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak dapat dihilangkan, tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang anggun yang membawa seutas misteri. Matanya linglung saat dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus menghadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendesah pelan dan bergumam pelan. Sun Er, tunggu aku. Saya akan pergi ke kelas Douzong secepat mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli betapa menakutkannya klanmu itu, aku tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun. Sosok yang anggun dan terlihat sebagian berada di puncak gunung terjal di mana awan masih tersisa. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Rambut hitamnya diikat sembarangan dengan pita ungu pucat. Itu melayang dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura elegan dan dunia lain. Mata wanita muda itu tertutup. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Kabut di sekitarnya segera tersebar saat dia melakukannya. Puncak gunung ini segera terlihat jelas. Oldling, apakah kamu sudah kembali? Wanita muda itu tidak menoleh saat bibirnya yang ramping, merah, dan kecil mengeluarkan suara seperti lonceng perak yang bergema di puncak gunung. Bayangan di bawah batu gunung segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh setelah suaranya terdengar. Itu segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu secara mengejutkan milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Xiao Ji, nona muda. Bagaimana itu? Apakah kamu punya kabar tentang dia? Wanita muda itu duduk dari panggung batu, berbalik, dan memperlihatkan wajah tersenyum dengan watak seperti teratai yang halus. Pada saat ini, suara yang biasanya sulit dideteksi oleh seseorang yang mengalami fluktuasi sebenarnya menunjukkan kecemasan. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam? Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah menjadi dewasa. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan sikap acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Begitulah bagaimana hatinya yang masih tua-tua itu mulai bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin itu seperti yang diantisipasi Ling Ying saat itu. Sosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan sosok ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela nafas di dalam hatinya saat dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan tuan muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Gunung tak bergeraknya seperti ketidakpedulian seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita muda. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa tidak mungkin dia menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga orang paling luar biasa di benua itu. Hanya saja dia tidak tahu, apakah Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas di hati Ling Ying, wajahnya menunjukkan ekspresi yang memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan yang telah dia habiskan untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang datang dari mulut Ling Ying. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan pupil transparannya, yang sepertinya tahu bagaimana cara berbicara, menjentikkan dengan lembut. Tidak disangka Xiao Yan Gege juga mencapai kelas Dou Huang dalam waktu 4 tahun. Ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Aliansian, itu benar-benar nama yang bagus. Tidak terduga bahwa Xiao Yan Gege benar-benar mampu menggantikan sekte awan berkabut. Wajah indah Sun Er mengungkapkan senyuman elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang melayang di depan dahinya saat dia berbicara dengan lemah.
Sungguh tak terduga bahwa aula jiwa benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen berinteraksi dengan saya saat itu. Mungkin dia harus mengetahui status saya, tapi saya tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan Gege tentang itu. Saya rasa tidak. Dia harus memahami dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiao Yan untuk mengetahui statusmu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Old Ling, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan aula jiwa. Sepertinya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, "Baiklah. Saya akan melaksanakan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, aula jiwa juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kita, yang mengetahuinya. Ini meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka." Sun Er sedikit mengangguk. Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya yang anggun. Dia perlahan berbicara di dalam hatinya. "Aula jiwa, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan giok dewa kuno Toushi, milik klan Xiao, lebih baik kamu tidak menyakitinya. Jika tidak peduli apa yang terjadi, saya akan membiarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit Anda tanggung." Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di sisinya perlahan lenyap menjadi ketiadaan di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin saat dia melihat api emas muncul di mata Sun Er. Mengingat keakrabannya dengannya, dia secara alami tahu bahwa hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terbebas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan tidak akan kabur melainkan menjadi semakin dalam dan kental seiring dengan arus waktu. Bahkan mungkin anak kecil itu tidak tahu persis berkat besar apa yang telah dia peroleh. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Ji, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansian Anda bersama dengan Kekaisaran Jiama akan hancur total dalam semalam. Oleh karena itu, Anda harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Ji, nona muda. Saat ini Anda mungkin sudah mencapai kelas Dou Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat tatapannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, "Menurut apa yang saya tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Mahajia untuk mencari kunci itu di tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Ji, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao." Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang. Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya diguncang hingga ia dengan sigap ditarik kembali. Wajahnya tanpa sadar terkejut saat dia mengangkatnya. Pada saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara nyala api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan. Sementara api emas itu mengalir, bebatuan pegunungan di sekitarnya mulai perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Cara itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba berlari ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia tertawa getir. "Anak kecil, kamu adalah orang terkutuk pertama yang aku lihat yang dulu bisa membuat Xiao Ji, nona muda, melakukan hal-hal sedemikian rupa, orang pertama." Bab 785. Menara Pil. Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama. Menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Mahajia, ukuran aliansian saat ini jauh melebihi apa yang terjadi 1 tahun yang lalu.
Setidaknya sepertiga dari area di bagian tengah Kekaisaran Besar dimiliki oleh berbagai departemen di bawah Aliansian. Mereka menciptakan Aliansian yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Aula pil adalah departemen yang sangat penting dalam Aliansian. Tempat ini mampu memberikan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke balai pedagang dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansian saat ini sudah bisa dianggap telah mengakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Mahajia juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa Aliansian pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki sekte awan berkabut di dalam Kekaisaran saat itu. Aula pil terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai ramuan obat langka dan ramuan obat unik bisa dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun, beberapa gunung yang dalam di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya karena keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar dengan sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Magia dan Aliansian juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru Kekaisaran yang telah dibuat mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain yang bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Magia telah jauh melampaui masa lalu. Aula pil dari Aliansian saat ini secara alami berkembang jauh melampaui persatuan sebelumnya, Asosiasi Alkemis. Wilayah dalam dari Aula pil berbeda dari keaktifan di Aula Pertukaran. Itu adalah serangkaian kamar penyulingan pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk alkemis Aliansian untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita yang berdiri di luar setiap ruang penyulingan pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu menangani beberapa masalah kecil lainnya, para budak ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil memanfaatkan bebatuan ungu langka di area tengah ruangan. Jenis bahan ini memiliki kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Paling cocok digunakan untuk membangun ruang penyulingan pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Aliansian saat ini kaya dan berkuasa. Secara alami tidak banyak masalah untuk membangun beberapa kamar pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil bermutu tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis di dalam aula pil yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar penyulingan pil biasa di area luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa dengannya seiring berjalannya waktu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk mempraktikkan keterampilan penyulingan obat mereka, berharap saat mereka dapat memasuki ruang penyulingan pil bermutu tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu tua yang luar biasa terletak di tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiaoyan, Famha, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di aula pil. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Aroma obat yang kaya bertahan di dalam ruang pemurnian pil yang sangat dijaga ketat ini. Mereka berubah menjadi kabut warna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali besar obat diletakkan di atasnya. Nyala api yang ganas membara di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali tersebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka mengamati bagian dalam kuali obat. Dengan pergantian segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak.
Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang dimurnikan. Hehehehehe, metode kepala suku untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun, sekarang kami telah bergandengan tangan untuk menyempurnakannya, tingkat keberhasilannya telah meningkat cukup tinggi. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan besar akan melonjak lagi. Pada saat itu, kecepatan perbaikan pil pemakan kehidupan ini sepertinya akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang berputar di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa di samping Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya dapat memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini adalah prasyarat untuk tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki pil pemakan kehidupan. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan pil pemakan kehidupan dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil menyempurnakannya sekaligus. Oleh karena itu, ada total 6 alkemis tingkat 5 dibagi menjadi 2 kelompok bersiaga di dalam ruang penyulingan pil ini. Kedua kelompok tersebut bergantian menyempurnakan. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang besar di antara mereka semua. Bahan obat dalam jumlah yang tidak diketahui telah dihancurkan di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerjasama ini. 2. Pil pemakan kehidupan, saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan prajurit yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiao Yan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama pil pemakan kehidupan mampu mengimbangi tingkat seleksi, aliansian kita seharusnya memiliki 10 do uang elit tambahan dalam waktu setengah tahun. Old Hai membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan penyulingan. Jika Fama dan saya punya waktu luang, kami juga akan menyempurnakannya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansian untuk waktu yang lama. Mungkin saya bisa melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada tetua Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari pihak dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran magia kepada kakak laki-laki, Hai Tua, tetua Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Douki sangat besar dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansian ini. Selain itu, kekaisaran magia saat ini tidak dapat lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Douki yang luas, Xiao Yan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semuanya membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa akan kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansian secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang. Hati Xiao Yan menahan antisipasi aneh untuk benua Douki di mana para ahli berkeliaran di mana-mana. Aku yang dulu secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Mahagia yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan pil pemakan kehidupan, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa kaget saat mendengar ini. Raja Pil Guhe. Fama ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju.
Tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan pil dari Gu He. Namun, mengingat hubungannya dengan saya, tampaknya agak mustahil untuk membuatnya membantu saya, bukan? Hehehehehe, meskipun Gu He dan Ketua memiliki beberapa konflik, tidak satupun dari kalian adalah orang yang berpikiran sempit. Karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meski Gu He agak angkuh, bukan tidak mungkin mengajaknya bergabung dengan Aula Pil. Fama tertawa. Tetua Fama punya solusi? Xiao Yan berbicara dengan sikap kaget. Dia secara alami memahami bahwa Raja Pil Gu He adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun, itu karena bakat hebatnya yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Gu He bergabung dengan Aula Pil, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Apakah ketua tahu tentang organisasi yang disebut Menara Pil di benua Douki yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? Fama bertanya sambil tertawa. Menara Pil? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sepertinya hampir tidak ada faksi di seluruh benua Douki yang mau menyinggung mereka. Meskipun Menara Pil mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Douki. Saat ini, Gu He berharap bisa memasuki Menara Pil untuk berlatih. Fama dengan lembut tertawa. Namun, jika seseorang ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Gu He datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih dapat menjangkau di dalam Kekaisaran Mahajia tetapi jarang ada orang di benua Douki yang peduli tentang kami. Secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi Menara Pil. Oleh karena itu, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Aula Pil saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada Alchemist Association. Saya percaya bahwa Aula Pil akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Jika kepala desa menggunakan ini untuk membujuk Gu He, saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Aula Pil. Xiao Yan membelai dagunya saat mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh dari alkemis tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk beberapa saat kemudian. Ya, kita bisa mencoba. Bersambung ke episode 156. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.